Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3191-3193. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Raja Li meraung, aura tak berujung beredar di antara langit dan bumi, dan tekanan mengerikan menyebar di udara. Saya melihat kehampaan bergetar di belakang Raja Li, dan sesosok tubuh besar perlahan muncul, berdiri di dalam kehampaan, aura kekacauan di dalam kehampaan terus bergulir, membentuk fenomena kacau, tidak jelas sosok apa itu. Begitu penglihatan kacau muncul di belakang Raja Li, semua orang merasa tertekan untuk beberapa saat, dan napas mereka menjadi tersendat. Jiwa binatang itu terbangun. Melihat pemandangan aneh di belakang Raja Li, Yihe hanya bisa mengerutkan kening. Saat suara Yihe turun, pandangan kacau di belakang Raja Li menjadi lebih jelas, dan sosok besar itu juga terlihat jelas. Itu adalah mamut besar dengan dua gigi panjang yang bersinar dingin. Jadi Raja Li ini adalah seekor gajah. Dev tampak sedikit terkejut saat melihat ini. Tubuhnya bukan gajah. Gajah ini hanyalah jiwa binatangnya yang telah terbangun. Ini adalah kebangkitan dengan kekuatan fisik terkuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, saya tidak melakukannya. Saya tidak menyangka Raja Li akan membangkitkan jiwa binatangnya sejak lama. Tampaknya dia telah menyembunyikannya sangat dalam. Mata Yihe penuh dengan rasa iri. Mungkin yang lain belum tahu apa itu kebangkitan jiwa binatang, tapi Yihe tahu betul bahwa kebangkitan jiwa binatang adalah apa yang diimpikan oleh setiap biksu binatang buas. Setelah jiwa binatang terbangun, itu berarti kekuatannya telah memasuki tahap lain. Hanya saja sangat sedikit biksu binatang buas yang telah membangkitkan jiwa binatang. Ketika jiwa binatang tertentu terbangun, mereka bisa mendapatkan kekuatan jiwa binatang. Apa yang dibangunkan Raja Li ternyata adalah jiwa binatang mamut, jadi kekuatan fisiknya akan meningkat secara eksponensial. Tidak heran jika sejak awal saat dia bertarung dengan Dev, dia mengandalkan kekuatan murni dari tubuh fisiknya untuk bertanding. Yihe yang awalnya sangat percaya diri dengan kekuatan fisik Dev, kini mulai merasa sedikit khawatir. Semua biksu binatang buas di tempat kejadian, semua memandang Raja Li dengan iri dan cemburu. Penglihatan terbentang di belakang Raja Li, langit dan bumi berguncang, batu-batu besar berguling, auranya bergejolak, dan angin serta awan berubah warna. Nah, inilah kekuatan sebenarnya dari klan binatang buas. Raja Li meraung, menatap Dev, wajahnya penuh dengan niat membunuh, seperti dewa pembunuh yang sangat besar, itu menakutkan. Dan jiwa binatang raksasa di belakangnya meraung ke langit dan mengeluarkan suara yang keras. Dev memandang Raja Li, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tidak ada rasa takut di matanya. Jika Raja Li memiliki metode lain, Dev mungkin akan lebih memperhatikannya, tetapi dibandingkan dengan tubuh fisiknya, Dev hanya meremehkannya. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Dev diperkuat kembali ketika dia menyerap energi naga di bawah Pulau Laut Tinta. Bahkan jika Raja Li membangkitkan jiwa binatangnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Seekor mamut kecil, kamu berani mengatakan bahwa ini adalah kekuatan ras binatang buas yang sebenarnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah katak di dalam sumur dan tidak memiliki pengetahuan. Pernahkah kamu melihat kekuatan ras binatang buas yang nyata? Dibandingkan dengan ini, ada banyak ras binatang buas lain dengan mamut yang kuat. Kamu benar-benar bodoh. Dev perlahan mengangkat tubuhnya, melayang di udara, dan berkata dengan suara dingin. Aku adalah katak di dalam sumur. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu siapa katak di dalam sumur. Setelah Raja Li selesai berbicara, dia menginjak kehampaan, dan kehampaan itu meraung dan bergetar, seolah-olah seluruh kekosongan akan segera hancur. Raja Li yang bertubuh besar melangkah ke arah Dev dengan satu tendangan. Saat ini, tendangan Raja Li lebih besar dari seluruh tubuh Dev. Ia ingin menginjak-injak kaki Dev untuk membalas dendam karena baru saja ditendang oleh Dev. Ketika Raja Li menginjaknya, Dev mencibir, tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang. Ledakan. Kaki Raja Li meleset dari sasaran dan langsung menginjak tanah, menyebabkan bumi berguncang. Melihat kakinya menginjak tanah, Raja Li melangkah ke arah Dev lagi. Dev menggunakan gerakan dan kecepatannya yang fleksibel untuk menghindari serangan Raja Li. Dia melarikan diri beberapa kali berturut-turut, yang membuat Raja Li sangat marah. Seperti kata pepatah, segala sesuatu memiliki yin dan yang, pro dan kontra. Raja Li membangunkan jiwa binatang mamut,
dan tubuhnya menjadi lebih kuat dan kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi kecepatannya malah menjadi lebih lambat. Mudah dihindari oleh Dev beberapa kali berturut-turut, dan Raja Li akan sangat marah sampai mati. Apakah kamu seorang pengecut yang hanya bisa mengelak? Bagaimana dengan keberanian untuk menghadapiku secara langsung sekarang? Raja Li melihat bahwa Dev selalu menghindar, jadi dia mulai menggunakan cara agresif pada Dev. Tuan Chen, jangan tertipu. Meskipun Raja Li telah membangkitkan jiwa binatangnya, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi kecepatannya akan melambat. Jangan berhadapan langsung dengannya, Yi He mengingatkan Dev dengan keras. Tapi Dev sepertinya tidak mendengarnya, dan dia tersenyum dingin pada Raja Li dan berkata, "Oke, karena kamu ingin bertarung langsung, maka aku akan menghadapimu." Setelah selesai berbicara, sosok Dev menghilang dari mata Raja Li lagi. Sebelum Raja Li sempat bereaksi, Dev sudah muncul di hadapan Raja Li. Bang! Sebuah tangan besar menamparkan wajah Raja Li dengan keras, dan darah langsung muncrat dari sudut mulut Raja Li. Setelah Dev menamparkan Raja Li, dia segera mundur. Hal ini membuat Raja Li mulai menjadi gila. Ketika semua orang melihat Raja Li ditampar oleh Dev, mata mereka membelalak tak percaya di wajah mereka. Karena Dev terlalu cepat, ketika semua orang bereaksi, Dev sudah menamparkan Raja Li dan mundur. "Ah! Aku harus membunuhmu hari ini." Raja Li meraung, rambut panjangnya berkibar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Pada saat ini, Raja Li seperti moncong putih gila, menyerbu ke arah Dev. Dev mendengus dingin. Menghadapi Raja Li yang meledak dengan seluruh kekuatannya, Dev tidak mengelak. Karena dia berkata dia akan bertarung langsung dengan Raja Li, dia akan menepati janjinya. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh Dev dan dia langsung menuju ke arah Raja Li. Kali ini, Dev tidak menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dia ingin menggunakan tubuh fisiknya yang paling murni untuk melawan Raja Li bertarung. Melihat bahwa Dev benar-benar berani menghadapinya secara langsung, Raja Li meraung, penglihatan di belakangnya bergetar, cahaya melintas di antara alisnya, dan segera cahaya itu memenuhi seluruh tubuhnya. Boom! Tak lama kemudian, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit. Bumi berguncang dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Yang terjadi hanyalah tabrakan paling primitif antara kedua sosok tersebut. Tidak ada teknik, tidak ada keterampilan tempur, tidak ada senjata magis, hanya kekuatan mentah meninju daging, tetapi bahkan kekuatan paling primitif dan murni ini, kekuatan penghancurnya luar biasa. Kekuatan fisik murni semacam ini telah melampaui kognisi banyak orang. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan tanpa restu dari kekuatan spiritual dan teknik sihir. Tubuh Raja Li sangat besar dan kekuatannya tidak ada habisnya. Kebangkitan jiwa binatang membuat kekuatan fisiknya menjadi sombong. Namun Dev, seorang biksu muda, sebenarnya mengandalkan kekuatan fisik murni untuk bertarung dengan Raja Li. Tidak ada penghancuran yang instan, ini di luar dugaan banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa setelah Raja Li membangunkan jiwa binatangnya, tubuh kecil Dev pasti akan dihancurkan oleh benturan kekuatan fisik murni. Tapi sekarang, alih-alih menghancurkannya, Dev malah mengikuti Raja Li dan bertarung dengannya dengan beberapa pukulan. Saat ini, wajah Raja Li benar-benar terhina. Boom! Dengan ledakan, keduanya jatuh ke tanah seperti meteor, lalu menghantam tanah. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menyebabkan dua lubang yang dalam langsung muncul di tanah. Dev! Tuan Chen! Ketika Yi He dan yang lainnya melihat ini, hati mereka menegang. Raja Li! Ayah! Penatua Qi dan Xavier juga berteriak gugup saat melihat adegan ini. Hasil ini tidak terduga oleh siapapun. Tidak ada yang menyangka Dev dan Raja Li akan jatuh dari udara pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Sekarang mereka tidak berani mendekat, lagi pula akibat tabrakan antara kedua orang tersebut sudah cukup untuk menghempaskan mereka yang mendekat. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar dari tanah. Segera setelah itu, dua sosok perlahan terbang dari lubang yang dalam, dan kemudian melayang di udara. Keduanya saling memandang, Dev terlihat santai, sedangkan Raja Li terlihat garang. Setelah membangkitkan jiwa binatang, dia hampir terikat dengan Dev, yang sungguh ironis. Ini adalah benturan kekuatan murni, tanpa keahlian apapun. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa memiliki kekuatan fisik seperti itu, bagaimana tubuh Dev bisa begitu kuat. Situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi pada seorang beku manusia. Kekuatan binatang macam apa yang kamu miliki? Rasanya sangat biasa, kata Dev sedikit mengejek.
Mendengar perkataan Dev, Raja Li merasa seperti ada yang menamparkan wajahnya. Dia berkata berkali-kali bahwa dia ingin membunuh Dev, kekuatan binatangnya sangat mengagumkan. Tapi wajahnya ditampar lagi dan lagi oleh Dev. Raja Li memandang Dev dengan niat membunuh di matanya, kali ini dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi bagian tengah alisnya memancarkan cahaya lagi, dan kekuatan besar mulai meningkat. Penglihatan di belakang Raja Li tiba-tiba mulai menyebar, diikuti dengan gerakan tangan yang cepat. Setelah penglihatan itu menyebar beberapa kali, keseluruhan pribadi Raja Li juga berubah. Saya melihat rambut hitam bermunculan di sekujur tubuh Raja Li, taringnya terlihat dari mulutnya, dan tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, terlihat sangat menakutkan. Raja Li ini berubah menjadi monster setengah manusia, setengah binatang, tapi kekuatannya jelas meningkat lagi. Tadi aku baru saja mengujimu, sekarang saatnya memberitahumu. Raja Li akhirnya meraung, suara itu seolah keluar dari tenggorokannya, sangat canggung. Setelah itu, Raja Li bergegas menuju Dev dengan cepat, tetapi kali ini gerakan Raja Li tiba-tiba berubah. Bergerak dengan cepat. Aku melihat bayangan hitam melintas, dan Raja Li telah tiba di depan Dev. Segera, dia menamparkan Dev dengan cakarnya, dan ketika cakarnya jatuh, kekosongannya terkoyak. Dev juga tertangkap oleh ini. Dengan tamparan cakar, tubuhnya terbang terbalik, dengan noda darah di dadanya. Dev. Tuan Chen. Melihat ini, Yi He dan Ku ini bergegas mendekat dan menghentikan Dev jatuh. Melihat ke arahnya, ada luka di dada Dev, Ku ini dan yang lainnya merasa patah hati. Dev, kamu baik-baik saja? Ku ini bertanya dengan prihatin. Aku tidak apa-apa, cedera kecil ini bukan apa-apa. Dev tersenyum dengan mudah, tapi dia bisa melukai tubuhku. Kekuatan Raja Li ini cukup bagus. Raja Li melihat bahwa Dev terluka, matanya tiba-tiba menunjukkan kebanggaan, dan tubuhnya memancarkan aura haus darah, yang menakjubkan. Berdiri di kehampaan, penglihatan di belakangnya terus berkedip, seolah memberi Raja Li dengan beberapa jenis kekuatan. Wah, sekarang, pernahkah kamu melihat kekuatan sebenarnya dari suku binatang buas? Saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya sekarang, jika saya memukul dengan seluruh kekuatan saya, Anda akan menjadi mayat sejak lama. Raja Li menatap Dev dengan sangat bangga dan berkata. Dev mendorong kerumunan, melompat, dan menghadap Raja Li secara langsung, tanpa rasa takut di matanya. Kekuatan binatang buasmu tidak lebih dari itu, karena kamu berkata begitu, maka saya akan membiarkan Anda melihat apa kekuatan sebenarnya dari ras binatang buas. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya keemasan bersinar di belakangnya, dan dengan cahaya keemasan itu, seekor naga emas perlahan muncul di belakang Dev. Naga emas itu berenang di belakang Dev, memancarkan keagungan tak berujung dari tubuhnya, yang membuat banyak orang berlutut saat melihatnya. Bahkan banyak tentara kota Raja Mingli tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah saat ini. Naga emas adalah penguasa semua ras binatang buas. Bersambung.